فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita kini telah menerima satu pertanyaan via pesan singkat WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Akhir-akhir ini setiap Ana melakukan sesuatu, Ana selalu teringat dengan perbuatan maksiat Ana di masa muda. Ketika Ana sibukkan dengan aktivitas lainnya, seolah-olah memori itu hadir kembali. Yang ingin Ana tanyakan, apakah hal itu termasuk tanda-tanda keimanan seseorang? Dan jika Ana pernah berbuat maksiat kepada seseorang, apakah Ana perlu meminta maaf kepadanya? Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan sang penanya begitu bagus sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi sang penanya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Perlu diingat satu hal. Ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, satu hal. Apa itu? Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-itsmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas." Dosa itu adalah definisi dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, maksud dari dosa itu adalah sesuatu yang haka fi nafsika, yang membuat hatimu gelisah, membuat pikiranmu tidak tenang, dihantui, ya istilahnya. Pikiranmu merasa terhantui dari perbuatan tersebut. Dan engkau tidak mau, itu definisi yang pertama tadi itu, yang kedua, dan engkau tidak mau perbuatan itu sampai diketahui orang lain. Jadi definisi dosa kata Nabi SAW, satu, sesuatu yang mengganjal di dalam hati, yang tidak enak, gelisah kalau kita melakukan hal tersebut, nggak nyaman kayaknya. Kedua, kita nggak mau perbuatan tersebut itu dilihat, didengar orang lain. Itu dosa. Baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita semua, kata para ulama, adalah setiap manusia, semua manusia, Allah Subhanahu wa taala bekali yang namanya chips. Chips. Apa chips? Iya, chips ya. Apa sensor alat diktator apa nah, bukan diktator. Ya, sensor lah ya, pendeteksi di dalam hati kita ya. Asalnya itu, setiap manusia itu dibekali sensor pendeteksi sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Kalau sesuatu yang baik dia nyaman, sesuatu yang buruk dia tidak nyaman. Itu. Nah, dari hadis tadi kan jelas kan, membuat hati itu gelisah. Kalau enggak gelisah, jelas-jelas perbuatan itu suatu kemungkaran, kemaksiatan, itu menunjukkan sensornya sudah mati, habis baterainya, sudah karatan, gitu, sudah rusak, itu maksudnya. Yang pada intinya semua manusia dibekali itu semua untuk mendeteksi kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Itu ya. Nah, apa yang saya tangkap tadi dari pernyataan Anda, bahwasanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan sensor tersebut kepada Anda. Syukuri itu yang pertama ya. Syukuri itu yang pertama. Itu suatu kebaikan dan itu suatu tanda kebahagiaan di dalam hati Anda, kebaikan kepada Anda. Itu diingat pertama. Kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kelak nanti pada hari kiamat ada yang namanya orang-orang yang rugi, bangkrut, muflis. Rugi, bangkrut, muflis. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang membawa banyak pahala sholat, puasa, zakat, haji pada saat di akhirat. Kemudian datang kepadanya para orang-orang yang dulu dia dzalimi di dunia. Dia ambil hartanya, dia hinakan, dia kata-katain, dia pukul, dia bunuh, dan seterusnya. Nanti datang pada hari kiamat meminta keadilan kepada Allah Azza wa Jalla atas kedzaliman orang yang banyak pahala tadi. Terus diambil, akhirnya yang bayarnya
Tidak ada, bukan emas perak, kecuali apa? Pahala yang dibayarkan. Ketika pahalanya sudah dibayarkan semuanya karena banyak yang dia dolimi ketika di dunia, pahala amal solehnya habis, masih ada orang yang nuntut kepada Allah Azza wa Jalla keadilan atas kedoliman orang tersebut, maka dosa orang yang nuntut tadi ditimpakan kepada orang yang bawa pahala banyak tadi awalnya. Maka saya sarankan kepada Anda untuk mencari orang tersebut. Kalau Anda merasa melakukan suatu kesalahan kepada dia, cari orangnya. Cari semaksimal mungkin. Ketika Anda misalkan pernah melakukan suatu kesalahan kepada dia, minta maaf. Ketika Anda mengambil haknya, kembalikan. Minta kehalalannya sebelum Allah Azza wa Jalla memanggil Anda. Karena itu nanti kelak pada hari kiamat yang kita akan rasakan, yaitu kengerian di hadapan Allah Azza wa Jalla di persidangan yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar bertanya saja, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diadab. Man nuqish udzib, barang siapa yang dilempari pertanyaan oleh Allah Azza wa Jalla itu seakan-akan diadab, diadab, mengerikan. Sehingga saya sarankan itu yang harus Anda lakukan adalah cari orangnya siapa dia, minta kehalalannya, kembalikan haknya. Kalaupun tidak Anda dapati orangnya karena sudah bertahun-tahun yang lalu ketika masa kecil Anda hilang orangnya, keluarganya juga Anda tidak dapati, memang betul-betul hilang dari hadapan kita, setelah kita tahu dan sadar ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kalau Anda beramal soleh, maka niatkan pahalanya kepada orang tersebut. Ketika Anda bersedekah, niatkan pahala sedekah tersebut kepada orang yang Anda dolimi tadi, karena Anda tidak temui dia. Tidak, karena Anda tidak temui dia. Niatkan pahala yang Anda lakukan untuk orang yang Anda dolimi itu saat ini ya, saat ini. Kalau harta, maka harta yang dulu pernah Anda ambil darinya ataupun hak yang Anda ambil darinya, maka keluarkan, sedekahkan untuk orang tersebut atas nama orang tersebut. Kalaupun misal dia datang berapa hari kemudian atau berapa bulan kemudian, sementara hak yang Anda ambil darinya sudah Anda sedekahkan atas nama dia, maka kabarkan kepada dia, hartamu sudah saya sedekahkan, sudah saya kembalikan dengan saya sedekahkan atas namamu. Engkau ridho atau tidak? Ini dijelaskan oleh para ulama. Engkau ridho atau tidak? Kalau ridho, alhamdulillah, selesai perkara. Kalau dia tidak ridho, maka kembalikan, ganti yang baru, hak dia yang telah Anda ambil dulu, dan harta yang sudah Anda keluarkan, yang Anda sedekahkan itu sudah jadi pahala untuk Anda. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam saja. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya, jika jamaah Masjid At-Tauhid ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi menuju waktu sholat asar berjamaah. Silakan. Jika tidak ada, masih ada pertanyaan Ustaz dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ketika sedang sholat, kemudian kita tidak dapati diri kita khusyuk dan tidak mengharap wajah Allah, apakah hal ini termasuk bentuk kemunafikan dan tidak jujurnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tafadhol Ustadz. Dan apa tadi terakhir? Dan tidak jujur, maksudnya kita ulang saja. Ya. Ketika sedang sholat, kemudian kita tidak dapati diri kita khusyuk dan tidak mengharap wajah Allah, maksudnya Ustaz. Apakah hal ini termasuk bentuk kemunafikan dan tidak jujurnya diri kita kepada Allah? Ya, betul. Itu menunjukkan ketidakjujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda kemunafikan yang ada di dalam hati kita, dan wajib kita untuk menghilangkan penyakit kemunafikan tersebut, yaitu ketika kita beramal soleh ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Silakan Anda buka surat An-Nisa ya, surat An-Nisa kaitannya dengan permasalahan Anda ya.
Surat An-Nisa ayat, saya cari. Ayat 142. Ya, surat An-Nisa 142. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudzabadzabi baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula." Allah Subhanahu wa taala katakan, dari apa yang Anda rasakan, sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, nggak jujur dengan ikrar mereka di awal, menyatakan kalau mereka ini orang mukmin muslim, tapi mereka menipu Allah, tidak jujur, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang munafik ini apa? Menipu Allah. Akan tetapi hakikatnya Allah lah yang telah mengelabuhi mereka. Allah yang, jadi dia mau nipu Allah, justru mereka yang ketipu gitu, diadab itu maksudnya. Bentuk penipuan mereka kepada Allah Azza wa Jalla apa? Wa idza qamu ila shalah, ketika mereka mendirikan salat, hendak mendirikan salat, qamu kusala, mereka salat dalam keadaan malas, berat, susah payah, beban, berat. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tujuannya apa? Agar mendapatkan pujian orang lain, manusia, dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka bingung ketika ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Niatnya bukan untuk Allah, tetapi bukan juga untuk manusia. Maksudnya mereka tidak mendapatkan pujian dari manusia. Jadi rugi orang yang tidak ikhlas itu, sangat-sangat rugi. Orang yang riya itu sangat-sangat apa? Rugi. Dia nggak dapat pahala dari Allah, justru dapat dosa. Kedua, dia minta sama manusia pujian ataupun sesuatu yang ada di tangan manusia pun juga tidak dapat. Di awal saja mungkin manusia memuji akan kepribadiannya ataupun perbuatan orang tersebut di awal-awal saja, tapi di belakang menjelek-jelekkan misalkan, atau berapa waktu kemudian dia tidak dipuji lagi dan seterusnya. Jadi bingung orang munafik ini ketika beribadah, tidak ke sana, tidak ke sini, mau ke sana pun nggak sampai-sampai ke sana. Ibarat kata seperti itu. Maka yang Anda harus lakukan adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla, berusaha untuk menyadari kalau Anda itu saat ini sedang terkena suatu penyakit yang namanya nifak. Jadi orang beriman itu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika bermuamalah, berinteraksi kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada manusia, dia kan tadi sudah saya katakan ada sensor pendeteksi kalau ini baik, kalau ini buruk. Ketika Anda sadar ini suatu keburukan, maka tangkap itu suatu keburukan. Anggap itu suatu keburukan, bukan suatu kebaikan. Ketika hati Anda menganggap ini suatu kebaikan, maka tangkap itu suatu kebaikan. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Nah setelah itu Anda sadari ini tidak boleh ini gitu. Itu yang pertama yang harus lakukan. Karena hati Anda sudah menolak itu semua. Ketika Anda merasakan suatu penyakit tadi, sesuatu yang tidak enak tadi dari kemaksiatan, maka Anda harus ada dorongan, usaha untuk melawan kebalikan dari kemaksiatan tersebut, harus dilawan. Yang tadi misalkan Anda mengharapkan pujian dari orang lain bukan dari Allah Azza wa Jalla misalkan, maka Anda harus berjuang walaupun susah. Di awal-awal mungkin Anda harus berjuang, kuatkan hati Anda, katakan di dalam hati Anda apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ucapkan tidak Anda lakukan kecuali memang untuk Allah Azza wa Jalla. Harus ada perang di situ. Jangan malah kita mengalah ketika syaitan sudah masuk ke dalam hati-hati kita, sudah menyakiti, merusak niat kita. Harus kita perangi, harus kita lawan. Nah, usaha kita melawan tadi insya Allah Ta'ala
Allah berikan apa? Penghargaan. Sudah Allah berikan apa? Label bahwasanya Anda telah berhasil menjadi orang-orang yang apa? Ikhlas. Tapi kalau Anda terlarut gitu saja, larut dari niatan-niatan jelek tadi ketika Anda beribadah, menikmati justru, maka itu Anda telah terbuai dengan suatu kemaksiatan dan sensor hati Anda telah mati sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi seperti itu yang bisa saya jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu bibarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.